Shalom. Haleluya. Haleluya, haleluya. Selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita datang beribadah untuk pendalaman Alkitab pada sore hari ini. Namun sebelumnya kita akan menaikkan pujian, meninggikan Tuhan, karena Tuhan adalah Allah yang sangat baik bagi kita. Kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Kubuka pintu hati. Buka pintu hati bagimu Tuhan, ajarkanlah maksud-Mu dalam hidupku. Ku yakin dan ku percaya akan firman-Mu, terangi daku dengan sinar kasih-Mu. Ingat sabdamu, ku tak sedih. Ingat janjimu, ku bernyanyi. Ingat namamu, hidupku berpengharapan. Yesus kaulah jawaban hidupku. Buka pintu hati bagimu Tuhan, ajarkanlah maksud-Mu dalam hidupku. Ku yakin dan ku percaya akan firman-Mu, terangi daku dengan sinar kasih-Mu. Ingat sabdamu, ku tak sedih. Ingat janjimu, ku bernyanyi. Ingat namamu, hidupku berpengharapan. Yesus kaulah jawaban hidupku. Ingat sabdamu, ku tak sedih. Ingat janjimu, ku bernyanyi. Ingat namamu, hidupku berpengharapan. Yesus kaulah jawaban hidupku. Yesus kaulah, Yesus kaulah jawaban hidupku. Kita bersama tunduk kepala. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kami. Bukti bahwa Engkau memperhatikan kehidupan hamba-hamba-Mu di tempat ini Tuhan. Kami Tuhan ingin datang menyembah-Mu dan meninggikan Engkau dan memuji memuliakan nama-Mu lewat puji-pujian ini. Biar Engkau sendiri yang hadir dan mengurapi kami sekalian sebelum kami mendengarkan sebahagian akan firman-Mu. Pimpin kami Tuhan untuk haleluya mengerti akan rencana-Mu Tuhan, agar kami siap untuk menerima kehendak-Mu Tuhan, dan kami melakukan kebenaran akan firman-Mu. Sebelumnya Tuhan kami akan menaikkan pujian, agar pujian ini berkenan di hadapan-Mu. Urapi kami sekalian dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar lidah mulut kami dapat menaikkan pujian ini dengan benar di hadapan-Mu. Sertai kami baik para pemusik maupun kami yang menyanyikan pujian ini Tuhan, agar ada kesatuan dalam memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan apabila masih ada roh jahat atau setan yang akan menggagalkan jalannya ibadah, kami satukan hati Kau panggil nama-Mu, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Segala kuasa yang bukan dari Engkau, kami usirkan, kami teking, biar darah Kristus mengurapi kami sekalian. Terima kasih Tuhan, kami akan awali ibadah pada sore hari ini hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan.
Tentunya Bapak Ibu di rumah semuanya ada sukacita, dan kita menyanyikan pujian ini dengan benar di hadapan Tuhan agar hati kita penuh dengan nyanyian. Puji nama Tuhan. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja yang tata. Sembahlah, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Ku kenakan jubah pujian, ku kenakan jubah pujian, dan segala bebanku lenyaplah. Ku kenakan jubah pujian, ku kenakan jubah pujian, ku kenakan jubah pujian, dan segala bebanku lenyaplah. Ku kenakan jubah pujian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala. Sembahlah, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Ku kenakan jubah pujian, ku kenakan jubah pujian, dan segala bebanku lenyaplah. Ku kenakan jubah pujian, ku kenakan jubah pujian, ku kenakan jubah pujian, dan segala bebanku lenyaplah. Ku kenakan jubah pujian. Haleluya, puji nama Tuhan. Hati yang senang adalah obat, dan kalau kita keadaan sehat, kita dapat memuji dan memuliakan Tuhan, maka hati kita dipenuhkan oleh Roh Kudus, dan kita mau menyiapkan hati kita agar kita dipenuhkan oleh kuasa Roh Kudus, sehingga firman yang akan disampaikan menjadi kebutuhan dan rema dalam kehidupan kita. Kita naikkan pujian Roh Kudus. Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya. Roh Kudus, Kau hadir di sini.
lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Kamu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi, dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biarlah Roh Kudus menolong kami semuanya dalam mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus mengurapi kami semuanya Tuhan. Mulai dari hamba-Mu mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar dan murni sesuai kehendak-Mu. Dengan kasih sayang-Mu, biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami. Dan Roh Kudus juga mengurapi sidang jemaat di Mojokerto semuanya untuk bisa mendengar, mengerti, percaya, yakin akan firman, bahkan mampu mempraktekkan firman-Mu dalam setiap hidup kami. Sehingga firman dan perjamuan suci sungguh-sungguh adalah jamahan tangan Tuhan atas hidup kami. Mujizat pasti terjadi, penyucian, pembaruan, pertolongan ajaib, oh Tuhan, kesembuhan ajaib sampai kesempurnaan. Terima kasih Tuhan, kami bisa layak menyambut kedatangan-Mu kedua kali di awan permai. Bersama Tuhan, bersama keluarga kami, bersama seluruh jemaat selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Segala kuasa iblis setan mengganggu, merintangi, lewat apapun juga, lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main, kami usirkan semua dalam nama Yesus. Pergi, darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kasih Tuhan, bahagia Tuhan dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Kitab Wahyu Fatsal yang ke-19, Wahyu Fatsal yang ke-19 ayat 6 sampai ayat yang ke-10. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah, seperti deru guru yang hebat, katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia, dan seterusnya. Saudara, jadi ini kita masih berbicara persiapan untuk menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan permai. Nomor 1, suara haleluya. Suara haleluya. Himpunan besar banyak seperti deru guru yang hebat, katanya haleluya. Suara penyembahan haleluya. Sudah diterangkan. Yang kedua, ayat yang ke-6. Tuhan datang sebagai Raja, segala Raja. Maka kita harus menjadi raja-raja. Kita harus menjadi raja-raja. Jadi suara haleluya nomor 1, nomor 2, kita harus menjadi raja-raja. Puji Tuhan. Ulangan 17 ayat 14 sampai 20. Ulangan 17 ayat 14 mulai. Apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu,
dan telah mendudukinya dan diam di sana. Kemudian kau berkata, aku mau mengangkat raja atasku seperti segala bangsa yang ada, segala bangsa yang di sekelilingku. Maka hanyalah raja yang dipilih Tuhan Allahmu yang harus kau angkat atasmu dari tengah-tengah saudaramu. Haruslah mengangkat seorang raja atasmu, seorang asing yang bukan saudaramu tidaklah boleh kau angkat atasmu. Hanya janganlah ia memelihara banyak kuda, dan janganlah ia mengembalikan bangsa ini ke Mesir untuk mendapat banyak kuda. Sebab Tuhan telah berfirman kepadamu, jangan sekali-kali kamu kembali melalui jalan ini lagi. Dan seterusnya. Kita ambil di ayat 16, saudara, yaitu syarat menjadi raja. Syarat menjadi raja, jangan memelihara banyak kuda. Jangan memelihara banyak kuda. Itu syarat menjadi raja. Sekarang menjadi raja-raja kita yang siap menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan perang. Jangan memelihara banyak kuda. Pengertian kuda. Pengertian kuda kekuatan daging. Kekuatan daging. Jadi banyak kuda artinya bermacam-macam kekuatan daging. Bermacam-macam kekuatan daging, yaitu kekayaan, itu kekuatan daging. Kekayaan, kepandaian, kedudukan, kekayaan, kepandaian, kedudukan. Nah, semua itu hanya membawa kita kembali ke Mesir. Kembali ke Mesir. Artinya, jadi kalau kita menggunakan kekuatan daging, kepandaian, kekayaan, kedudukan, dan lain-lain, itu semua hanya membawa kita kembali ke Mesir. Artinya, ibadah pelayanan dengan cara-cara dunia. Mesir itu gambaran dunia. Ibadah pelayanan dengan cara-cara dunia. Nah, misalnya cara nyanyi, di dunia nyanyinya bagaimana? Oh, dimasukkan cara nyanyi seperti cara dunia, cara main musik seperti cara dunia, dan seterusnya. Memakai cara-cara dunia. Padahal Tuhan berfirman, jangan serupa dengan dunia. Tapi ibadah pelayanan sekarang malah dimiripkan sama dengan dunia. Nah, itu mengandalkan kekuatan daging, kepandaian, kekayaan, kedudukan. Kedua, artinya kembali ke Mesir, kembali pada perbudakan dosa sampai puncak dosa. Dosa makan minum, kawin mengawinkan. Jadi orang berbuat dosa, orang makan minum, kawin, boleh melayani. Itu. Kemudian yang ketiga, pemberhalaan lembu jantan atau apis itu. Mesir terkenal dengan berhala lembu jantan atau apis. Nah itu, segala sesuatu, berhala itu adalah segala sesuatu yang membuat kita tidak mengasihi Tuhan, tidak mengutamakan Tuhan. Tidak mengasihi Tuhan, tidak mengutamakan Tuhan. Nah itu semua kekuatan daging kuda. Banyak digunakan. Sekarang ini kembali ke Mesir semua. Akibatnya mengalami nasib seperti Firaun. Akibatnya mengalami nasib seperti Firaun. Raja Mesir yang hebat, kaya, pandai, tetapi tenggelam di Laut Kolsom. Tenggelam di Laut Kolsom. Artinya sekarang mengalami kemerosotan secara jasmani. Firaun itu hebat, pandai, kaya, tapi tenggelam di Laut Kolsom. Artinya kepada kita semua mengalami kemerosotan secara jasmani rohani. Merosot terus jasmani rohani. Tenggelam itu merosot terus sampai tenggelam di lautan api belerang selama-lamanya. Sampai tenggelam di lautan api belerang neraka selama-lamanya. Itu pengertian kuda bagian A yang negatif ini, kekuatan daging. Raja tidak boleh menggunakan kekuatan, tidak boleh memelihara banyak kuda. Tidak boleh menggunakan kekuatan daging. B, ini yang positif. Kuda itu kekuatan Roh Kudus, kuda putih. Kekuatan Roh Kudus. Wahyu 6
ayat 1 sampai 2. Wahyu 6 ayat 1 sampai 2. Maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ketujuh meterai itu. Dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guru, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah. Dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Nah ini, jadi kuda putih ini Roh Kudus. Roh Kudus, kuda putih itu Roh Kudus. Nah, kalau Roh Kudus bekerja, menang, maju sebagai pemenang, rebut kemenangan, menang lagi. Kalau kita bekerja dengan Roh Kudus, maka kita pasti menang. Kemudian menang lagi sampai kemenangan terakhir. Duduk di tahta surga, duduk di sebelah, duduk bersanding dengan Yesus di tahta surga. Jadi kegerakan dengan Roh Kudus ini semakin meningkat, bukan tenggelam, tapi semakin meningkat sampai di awan permai, sampai di tahta surga. Nah ini bedanya, kuda daging merosot tenggelam, kuda Roh Kudus semakin menang, semakin meningkat, semakin terangkat, semakin meningkat, semakin terangkat, sampai di awan permai, sampai di tahta surga. Puji Tuhan. Ada dua macam kegerakan Roh Kudus. Ada dua macam kegerakan Roh Kudus. Yang pertama, kegerakan Roh Kudus hujan awal. Kegerakan Roh Kudus hujan awal. Itulah kegerakan dalam firman penginjilan, kabar baik. Kegerakan dalam firman penginjilan, kabar baik yang memberitakan tentang kedatangan Yesus pertama kali ke dunia sebagai satu-satunya manusia yang tidak berdosa. Kedatangan Yesus pertama kali ke dunia sebagai satu-satunya manusia yang tidak berdosa, tetapi harus mati di kayu salib untuk menyelamatkan manusia berdosa yang percaya kepadanya. Untuk menyelamatkan manusia berdosa yang percaya kepadanya. Ini gerakan hujan akhir. Gerakan firman penginjilan, kabar baik. Kisah Rasul 13 ayat 46 sampai 47. Kisah Rasul 13 ayat 46-47. Tetapi dengan berani Paulus dan Barnabas berkata, "Memang kepada kamulah firman Allah harus diberitakan lebih dahulu. Tapi kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak untuk beroleh hidup yang kekal. Karena itu kami berpaling kepada bangsa lain." Sebenarnya keselamatan untuk bangsa Israel. Tapi karena sebagian besar menolak Yesus, bukan, juru selamat tidak mati, tidak terkutuk di kayu salib, tidak mau. Maka berpaling kepada bangsa lain. Dialihkan kepada bangsa lain, bangsa kafir. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, bangsa kafir, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Nah ini, jadi sebenarnya gerakan hujan awal, gerakan keselamatan hanya untuk bangsa Israel asli, hanya untuk menyelamatkan bangsa Israel asli, umat pilihan Tuhan. Bangsa Israel asli, umat pilihan Tuhan. Tetapi karena sebagian Israel menolak Yesus, maka terbuka kesempatan dan kemurahan Tuhan bagi bangsa kafir untuk diselamatkan. Terbuka kesempatan kemurahan Tuhan bagi bangsa kafir untuk diselamatkan. Nah, puji Tuhan. Saudara, arah kegerakan hujan awal yaitu mulai Yerusalem mestinya. Mulai Yerusalem karena murid-murid atau rasul-rasul ditolak, lari ke Yudea, lalu lari ke Samaria, lari ke negara-negara barat,
Eropa, dan seterusnya sampai ke ujung bumi kepada bangsa kafir. Ini arah kegerakan hujan awal. Roh Kudus dari Yerusalem ditolak, lari ke Yudea, lari ke Samaria, ke negara-negara barat, sampai ke ujung bumi, sampai ke bangsa kafir. Itu dalam Kisah Rasul 1 ayat 8. Ya, bisa dibaca di situ. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, negara barat, sampai ke ujung bumi. Nah, oleh sebab itu penginjil banyak dari negara barat. Ya, penginjil itu yang mati di Indonesia ini banyak dari negara barat. Ya, di Sumatera, karena tiap minggu saya ke Sumatera tahu. Ya, itu ada No Mention dan lain-lain, semuanya itu dari negara barat. Aku penginjil itu semuanya. Nah, itu. Kemudian kedua, kegerakan Roh Kudus hujan akhir. Dua macam kegerakan. Kuda ini ya, kuda menunjukkan kegerakan Roh Kudus. Dua macam kegerakan Roh Kudus. Satu gerakan hujan awal, yang B kegerakan Roh Kudus hujan akhir, yaitu kegerakan dalam firman pengajaran yang benar, kabar mempelai. Kabar baik ditingkatkan jadi kabar mempelai. Firman pengajaran benar, kabar mempelai, yang memberitakan tentang kedatangan Yesus kedua kali dalam kemuliaan sebagai Raja segala raja, mempelai pria surga, untuk memilih orang-orang yang sudah selamat untuk disucikan sampai sempurna seperti Yesus, menjadi mempelai wanita surga, untuk memilih. Jadi kedatangan Yesus kedua kali dalam kemuliaan, bukan sebagai bayi lagi, bukan. Dalam kemuliaan sebagai raja, segala raja, mempelai pria surga, untuk memilih. Tadi memanggil orang-orang berdosa, sekarang memilih orang-orang yang sudah selamat untuk disucikan sampai sempurna seperti Yesus, sampai menjadi mempelai wanita surga. Saudara, nah, Tuhan tolong kita semuanya. Saudara, nah ini juga saudara, arahnya terbalik. Tadi dari ujung bumi, nah, kabar mempelai ini diwahyukan Tuhan kepada Opa Vanesel almarhum di Pacet, Mojokerto, dekat saudara saya. Pacet, Mojokerto. Itu saudara. Nah, di situ ujung bumi, nah, kemudian kembali dari ujung bumi, saudara, kembali ke negara-negara barat, nanti kembali ke Samaria, kembali ke Yudea, kembali ke Yerusalem sekarang, Yerusalem Timur Tengah. Nah, ini kalau bangsa Israel menerima kabar mempelai, menerima Yesus sebagai raja, mempelai pria surga, maka terbentuklah tubuh Kristus. Israel dan kafir menjadi satu tubuh Kristus sempurna, mempelai wanita, untuk diangkat ke Yerusalem baru. Jadi dari Yerusalem masih satu lagi, Yerusalem baru, kekal selama-lamanya. Di Yerusalem terjadi penyatuan. Bangsa Israel dan bangsa kafir menjadi satu tubuh Kristus sempurna, untuk terangkat ke Yerusalem baru, kekal selama-lamanya. Puji Tuhan. Saudara, inilah gerakan hujan akhir. Ini juga kegerakan kemurahan. Tadi gerakan hujan awal adalah kegerakan kemurahan bagi bangsa kafir untuk selamat. Mestinya hanya Israel yang selamat, tapi karena sebagian Israel menolak, bangsa kafir selamat. Ini kegerakan kemurahan bagi bangsa kafir. Kegerakan kemurahan. Nah, sekarang Roma 11:30. Jadi saya tambahkan tadi, jadi kegerakan Roh Kudus hujan awal adalah kegerakan kemurahan Tuhan bagi bangsa kafir. Kegerakan Roh Kudus hujan awal, kegerakan kemurahan bagi bangsa kafir. Sekarang Roma 11:30, gerakan hujan akhir. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, bangsa kafir tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh
kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Beroleh kemurahan. Bangsa kafir beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Ketidaktaatan Israel menolak Yesus, kemurahan bagi bangsa kafir. 31. Demikian juga sekarang. Demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, bangsa kafir memperoleh kemurahan, bisa selamat, mereka juga beroleh kemurahan, bisa sempurna. Nah, itu. Israel itu umat pilihan Tuhan, diselamatkan, tinggal sempurna. Nah, kalau percaya Yesus, dia selamat sempurna. Itu gerakan kemurahan. Jadi, kegerakan Roh Kudus, hujan awal tadi, adalah kegerakan kemurahan bagi bangsa kafir. Kegerakan Roh Kudus hujan akhir merupakan kegerakan kemurahan bagi bangsa Israel. Kegerakan kemurahan bagi bangsa Israel. Jadi kesimpulan, untuk dapat menyambut kedatangan Yesus kedua kali, maka baik bangsa Israel maupun bangsa kafir harus hidup dalam kemurahan Tuhan. Harus hidup dalam kemurahan Tuhan. Puji Tuhan. Jadi gerakan hujan awal, gerakan kemurahan bagi bangsa kafir. Bangsa kafir harus hidup dalam kemurahan Tuhan untuk menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan purba. Kegerakan hujan akhir, kegerakan kemurahan Tuhan bagi bangsa Israel. Bangsa Israel harus hidup dalam kemurahan Tuhan untuk menyambut kedatangan Yesus kedua kali. Jadi kesimpulan, untuk dapat menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan purba, maka baik bangsa Israel maupun bangsa kafir harus hidup dalam kemurahan Tuhan. Prakteknya, praktek sehari-hari hidup dalam kemurahan Tuhan. A atau 1, Roma 2 ayat 4. Roma 2 ayat yang keempat. Roma 2 ayat yang keempat. Roma 2 ayat yang keempat. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabaran dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Menuntun kepada pertobatan. Jadi praktek sehari-hari hidup dalam kemurahan nomor 1 Roma 2 ayat 4, yaitu bertobat. Berhenti berbuat dosa, kembali pada Tuhan. Membuang dosa-dosa. Membuang dosa-dosa. Mati terhadap dosa. Itu bertobat. Berhenti berbuat dosa, kembali kepada Tuhan. Membuang dosa sama dengan mati terhadap dosa. Mati terhadap dosa. 1 Petrus 2 ayat 1. 1 Petrus 2 ayat 1. Karena itu buanglah segala kejahatan, 1. Segala tipu muslihat, 2. Segala macam kemunafikan, 3. Kedengkian, 4. Dan fitnah, 5. Ya, ini membuang 5 dosa utama. Terutama membuang 5 dosa utama. Pertama, segala kejahatan, itu akar dosa, akar segala kejahatan. Membuang segala kejahatan sama dengan akar dosa. 2, tipu muslihat, kemunafikan, kedengkian, itu tunas dosa. Kalau dosa itu berakar, ada akar kejahatan, cinta uang, akar kejahatan itu cinta uang, pasti bertunas. Pasti. Bisa tipu muslihat, munafik, kedengkian, itu bertunas. Sampai berbuah terakhir, fitnah, itu buah dosa. Fitnah, dusta, itu buah dari dosa. Yang berbuah maut, buah dosa, sampai buah maut, kebinasaan, kekal, selamat. Jadi harus dibuang, dicabut akarnya. Supaya tidak bertunas, tidak berbuah. Dibuang, bertobat. Sehingga 5 dosa utama harus dimatikan oleh 5 luka Yesus di kayu salib. 5 luka utama harus dimatikan oleh 5 luka Yesus di kayu salib. Nah, itu ya, Tuhan tolong kita semua. Roma 2 ayat 5. Kalau kita tetap keras hati,
tidak mau membuang dosa, wah kita sendiri yang terbuang di neraka. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Nah, tetapi kalau keras hati, tidak mau membuang dosa, tidak mau bertobat, sampai satu waktu tidak bisa bertobat seperti setan. Nah, tidak mau bertobat, firman datang tidak mau bertobat. Firman datang tidak mau bertobat, satu waktu tidak bisa bertobat. Tidak bisa bertobat. Menjadi seperti setan. Akibatnya menimbun murka atas dirinya sendiri. Menimbun murka atas diri sendiri. Kedua, saudara, mengalami murka Tuhan yang akan datang. Sekarang menimbun murka sampai, atau boleh sampai ya, tidak usah kedua, sampai mengalami murka Tuhan yang akan datang. Mengalami murka Tuhan yang akan datang. Kiamat. Mengalami kiamat bersama dunia. Yang ketiga, dibuang ke neraka selama-lamanya. Tidak mau membuang dosa, dia dibuang ke neraka selama-lamanya. Nah, yuk bertobat. Ini masuk gerakan hujan awal, gerakan hujan akhir. Bangsa kafir bertobat. Kita semua bertobat. 5 dosa dibuang, kita bertobat. Mati terhadap dosa. Nah, Tuhan tolong kita semua. Yang kedua, sekarang praktek hidup dalam kemurahan Tuhan. Yang kedua, Titus 3 ayat 4 sampai 5. Titus 3 ayat 4 sampai ayat yang kelima. Titus 3 ayat 4 sampai 5. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat dan kasih-Nya kepada manusia. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Permandian kelahiran kembali itu baptisan air, dan pembaruan dikerjakan baptisan Roh Kudus. Jadi yang kedua, praktek hidup dalam kemurahan Tuhan. Yang kedua, lahir baru lewat baptisan air dan baptisan Roh Kudus. Lahir baru lewat baptisan air dan baptisan Roh Kudus. Lahir baru lewat baptisan air dan baptisan Roh Kudus. Ya, Tuhan tolong kita semuanya. Nah, ini baptisan air dulu. Roma 6 2 dan 4. Roma 6 ayat 2 dan 4. Ini baptisan air yang benar. Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa, bertobat? Bagaimana kita masih dapat hidup di dalamnya? Jadi syarat baptisan air yang benar yaitu mati terhadap dosa, bertobat. Percaya Yesus dan bertobat. Mati terhadap dosa sama dengan percaya Yesus dan bertobat. Kemudian pelaksanaannya ayat 4. Dengan demikian kita telah dikuburkan. Orang mati harus dikubur bersama dengan Yesus oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Nah, ini saudara. Jadi syarat tadi mati terhadap dosa, bertobat, pelaksanaan baptisan air yang benar, yaitu orang yang sudah percaya kepada Yesus dan bertobat. Orang yang sudah percaya kepada Yesus dan bertobat, mati terhadap dosa, harus dikuburkan dalam air bersama Yesus. Harus dikuburkan dalam air bersama Yesus. Sehingga keluar dari air bersama Yesus, bangkit dari kuburan air bersama Yesus, maka langit terbuka, surga terbuka.
ini yang dihalangi, tidak boleh dikubur. Setan menghendaki jangan dikubur. Sebab kalau dikubur dia bangkit dan surga terbuka, naik ke surga nanti, surga terbuka. Itu yang dihalangi setan. Baptisan air mau macam apapun boleh, asal jangan dikubur, itu aja. Nah, hati-hati, justru ini yang benar, dikubur. Saudara, Tuhan tolong kita semuanya. Saudara, langit terbuka, nah, saudara, maka kita menerima hidup baru. Hidup baru. Saudara, menerima hidup baru, hidup surgawi. Yaitu hidup dalam kebenaran. Sudah bertobat, lepas dari dosa, hidup benar. Hidup dalam kebenaran. Ini kita selamat. Hidup dalam hidup benar sama dengan hidup dalam kemurahan Tuhan. Hidup benar itu kemurahan Tuhan. Hanya karena kemurahan Tuhan. Manusia itu cenderung berbuat dosa. Tapi kalau dia mendapat kemurahan Tuhan, baptisan air, dia bisa hidup benar. Kemudian baptisan Roh Kudus. Roma 8 ayat 15. Roma 8 ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu takut lagi menjadi takut. Tapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Baptisan Roh Kudus membuat kita menjadi taat dengar-dengaran. Apapun resiko yang dihadapi. Nah, ini kemurahan Tuhan juga kalau kita bisa taat. Itu kemurahan Tuhan. Jadi hidup benar dan taat dengar-dengaran itu sama dengan kemurahan Tuhan. Sehingga kita selamat dan diberkati oleh Tuhan. Kita selamat dan diberkati oleh Tuhan. Nah, puji Tuhan. Saudara, jadi itu hidup benar dan taat dengar-dengaran. Itu sama dengan kemurahan Tuhan. Saudara, kemurahan Tuhan sehingga kita selamat, tidak dihukum, tidak binasa, malah diberkati oleh Tuhan. Malah diberkati oleh Tuhan. Saudara, kita tidak dihukum, tidak binasa, malah diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Saudara, Tuhan tolong kita semua. Nah, kebenaran, keselamatan, kebenaran, taat, keselamatan harus dikerjakan. Kalau tidak bisa hilang, itu modal. Jadi selamat itu modal dari Tuhan. Kita sudah hidup di dunia tidak dihukum, tidak binasa, malah diberkati, itu modal. Harus dikerjakan sampai nanti sempurna seperti dia. Filipi 2 ayat 12 sampai 16. Filipi 2 ayat 12 sampai 16. Sampai 16. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaannya menurut kerelaannya. Lakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut, tidak berbantah. Supaya kamu tidak beraib, tidak bernoda. Sebagai anak-anak Allah yang tidak bercelah. Di tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang di dunia. Sambil berpegang teguh pada firman kehidupan. Agar aku dapat bermegah pada hari Kristus. Kedatangan Tuhan kedua kali. Bahwa aku tidak percuma berlomba, tidak percuma bersusah-susah. Puji Tuhan. Jadi keselamatan itu modal dari Tuhan. Keselamatan itu modal dari Tuhan. Harus dikerjakan lewat ibadah pelayanan. Beribadah melayani Tuhan. Sama dengan menjadi imam-imam dan raja-raja. Jadi keselamatan sama dengan modal. Harus dikerjakan lewat beribadah, melayani Tuhan. Mereka sama dengan kita menjadi imam dan raja. Jadi sesudah Bapak Ibu selamat,
baptis air, baptis roh, bertobat, baptis air, baptis roh kudus, selamat, harus menjadi imam dan raja. Harus itu. Supaya tidak hilang keselamatan tapi bertambah. Dikerjakan keselamatan, bertambah-tambah. Syaratnya, yang pertama, beribadah melayani dengan takut, gentar pada Tuhan. Bukan pada manusia. Waktu Rasul Paulus tidak hadir, terlebih sekarang aku tidak hadir, takut gentar. Berarti kepada Tuhan. Ya, itu saudaraku dikerjakan. Nah, keselamatan, beribadah melayani harus dengan takut, gentar pada Tuhan. Setia tanggung jawab pada Tuhan. Setia tanggung jawab pada Tuhan. Kedua, ayat yang ke-13, ayat 13, sesuai gerakan Tuhan. Karena Allah mengerjakan di dalam kamu baik kemauannya maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Kita beribadah melayani Tuhan sesuai. Kita beribadah melayani Tuhan sesuai gerakan Tuhan, kemauan Tuhan. Lewat pemberitaan firman dan dengan kerelaan hati. Ya, dengan kerelaan hati. Ya, rela berkorban. Nah, itu. Kita beribadah melayani Tuhan sesuai gerakan Tuhan, sesuai kemauan Tuhan, lewat pemberitaan firman Allah, bukan manusia, kamu gini, bukan. Lewat pemberitaan firman Tuhan. Bunyi sangkakala. Nah, sebab nanti kalau Tuhan datang bunyi sangkakala yang dengar. Sekarang dengar bunyi sangkakala. Pengajaran yang benar itu yang mendorong kita untuk melayani Tuhan, beribadah. Dan dengan kerelaan hati, sama dengan kerelaan untuk berkorban, meneladani korban Kristus di kayu salib. Kerelaan untuk berkorban, waktu, tenaga, pikiran, semua. Saudaraku, kecuali satu ya, tidak boleh dikorbankan. Pengajaran benar tidak boleh dikorbankan. Kita meneladani korban Kristus di kayu salib. Satu lagi, tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantah. Tidak bersungut dan tidak berbantah. Saudara, tidak bersungut dan tidak berbantah-bantah. Nah, itu. Saudara, tidak bersungut dan tidak berbantah-bantah. Nah, itu, tidak bertengkar. Nah, itu kalau selalu bertengkar, bersungut bertengkar, bisa gugur, berbenturan terus, bintang dengan bintang berbenturan. Kalau kita melayani dengan bersungut-sungut, berbantah, bertengkar, maka bintang berbenturan dengan bintang bisa jatuh. Tapi kalau kita melayani dengan bersyukur, kita mendapat kuasa Tuhan. Kalau kita melayani dengan bersyukur, kita mendapatkan kuasa Tuhan. Ya. Satu lagi ayat 16. Nah, ini saudara, sambil berpegang pada firman kehidupan agar aku dapat bermegah pada hari Kristus. Berpegang teguh dan taat dengar-dengaran pada firman kehidupan. Berpegang teguh dan taat dengar-dengaran pada firman kehidupan. Firman yang menjadi pengalaman, firman pengajaran yang benar yang sudah menjadi pengalaman hidup. Sehingga kita dipegang oleh tangan Tuhan. Sehingga bintang dipegang oleh tangan Tuhan. Kita berpegang teguh pada firman pengajaran pribadi Tuhan. Yang sudah menjadi pengalaman hidup. Sehingga itu yang sudah menjadi pengalaman hidup. Yang sudah dipraktekkan. Maka kita dipegang tangan Tuhan sehingga menjadi bintang yang bercahaya. Kita menjadi bintang-bintang bercahaya untuk menerangi dunia yang gelap. Dipakai jadi saksi Tuhan untuk menerangi dunia yang gelap. Daniel 12 ayat 3. Daniel 12 ayat 3. Nah ini, dan orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selamanya. Nah, kita menjadi bintang bercahaya, memuliakan Tuhan, menjadi saksi Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan bagi dunia yang gelap ini. Nah, maka kita menjadi seperti Daniel, bintang bercahaya. Secara jasmani juga diangkat seperti Daniel, bintang bercahaya.
berhasil indah hidupnya, dipermuliakan oleh Tuhan, sampai dipermuliakan selamanya. Kalau Yesus datang tadi, Filipi 2:16, tidak percuma, tidak sia-sia. Jadi Daniel ini contoh bintang bercahaya, yang setia tanggung jawab, yang bekerja sesuai gerakan Tuhan, sesuai gerakan dengan kerelaan berkorban, berpegang teguh pada pengakuan sehingga dia dipegang oleh tangan kanan Tuhan. Dia menjadi bintang bercahaya. Contohnya Daniel, bintang bercahaya, memuliakan Tuhan, menjadi saksi Tuhan, maka secara jasmani dia juga bercahaya, berhasil dan indah, dan dipermuliakan oleh Tuhan secara jasmani, sampai dipermuliakan selama-lamanya waktu Yesus datang kembali kedua kali. Puji Tuhan. Yang ketiga, praktek hidup dalam kemurahan Tuhan. Praktek hidup dalam kemurahan Tuhan. Mazmur 5 ayat 8, terjemahan lama. Mazmur 5 ayat 8, terjemahan lama. Tetapi oleh kebesaran kemurahan-Mu, kebesaran kemurahan, ini hidup dalam kemurahan prakteknya. Aku juga akan masuk ke dalam rumah-Mu, maka aku akan menundukkan diriku kepada istana kesucian-Mu dengan takut akan Dikau. Kalau terjemahan baru, saudara, itu saya tunjukkan kebesaran kasih setia itu, kebesaran kemurahan. Aku akan masuk ke dalam rumah-Mu, sujud menyembah ke arah bait-Mu yang kudus dengan takut akan Tuhan. Menyembah Tuhan. Banyak menyembah Tuhan. Puncak ibadah pelayanan adalah menyembah Tuhan. Ditambah doa puasa, doa semalam suntuk, dan lain sebagainya. Nah, ini ya, banyak menyembah Tuhan, ya itu puncak ibadah pelayanan kepada Tuhan. Ya, disertai juga dengan doa puasa, doa semalam suntuk, doa 1 jam, semuanya. Syaratnya kesucian. Kalau kita hidup suci, kita bisa menyembah Tuhan. Kalau kita hidup suci, maka kita bisa menyembah Tuhan. Tadi itu di Mazmur 5 ayat 8, aku masuk rumah-Mu, sujud dengan ke arah bait-Mu yang kudus, takut akan Tuhan, kudus, tidak berbuat dosa. Itu syarat menyembah Tuhan adalah kesucian. Syarat menyembah Tuhan adalah kesucian. Praktek menyembah Tuhan, Mazmur 95 ayat 6. Mazmur 95 ayat 6. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Jadi praktek menyembah Tuhan sama dengan berlutut, merendahkan diri di hadapan Tuhan Sang Pencipta. Berlutut, merendahkan diri di hadapan Tuhan Sang Pencipta, Sang Penjunan. Berarti kita mengaku hanya tanah liat. Kita mengaku hanya tanah liat belaka. Tidak layak, banyak dosa-dosa. Banyak kekurangan kelemahan secara rohani. Dosa-dosa, banyak dosa-dosa. Bahkan seringkali puncak dosa. Dosa makan minum, dosa kawin mengawinkan, dosa percabulan. Banyak kali menyerang kita. Tidak mampu. Mengaku tidak mampu. Banyak kekurangan kelemahan secara jasmani, tidak bisa apa-apa. Mendatangkan satu jemaat tidak bisa. Melayani ini tidak bisa. Melayani ini tidak bisa. Itulah tanah liat. Mengaku kepada Tuhan. Tidak mampu. Banyak kekurangan kelemahan secara jasmani. Tidak bisa berbuat apa-apa. Mendatangkan satu jemaat aja susah. Tidak bisa. Hanya Tuhan, kemurahan Tuhan yang bisa. Dan mengaku tidak berharga. Tanah liat tidak berharga apa-apa. Hanya patut diinjak-injak. Patut dijelek-jelekkan. Patut difitnah. Ya itu saya. Patut. Saya tanah liat. Nah, itu menyembah. Saya hanya tanah liat. Engkaulah penjunan. Engkaulah pencipta saya. Saya tidak layak. Banyak kekurangan kelemahan secara rohani. Banyak dosa-dosa. Saya tidak mampu, tidak bisa apa-apa. Banyak kekurangan kelemahan secara jasmani, tidak bisa apa-apa. Saya tidak berharga apa-apa.
hanya patut diinjak-injak, patut difitnah, patut dijelek-jelekkan. Ya itulah saya. Tidak boleh ngamuk. Saya itu. Nah, itu saudara. Tetapi, nah ini satu lagi. Tetapi saya hanya bergantung pada tangan belas kasih, tangan kuasa Sang Pencipta. Saya hanya bergantung pada tangan belas kasih, tangan kuasa Sang Pencipta, Yesus Sang Pencipta. Hasilnya, pertama, tangan belas kasih, tangan kuasa Sang Pencipta sanggup untuk menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Sanggup menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Untuk memelihara kehidupan kita di tengah kesulitan dunia. Sampai kesulitan dunia yang bertambah-tambah. Sampai antikris berkuasa di bumi 3,5 tahun. Saya tidak bisa tahu. Tangan Sang Pencipta kemurahan yang memelihara. Kemudian tidak ada menjadi ada, tidak ada anggur menjadi banyak anggur. Tangan Sang Pencipta, tangan kuasa belas kasih Sang Pencipta mampu memberikan kebahagiaan surga atas hidup kita. Sehingga kita selalu mengucap syukur, selalu menjadi saksi Tuhan. Kebahagiaan surga, kesukaan surga. Tidak ada anggur, banyak anggur. Dan menciptakan yang mustahil menjadi tidak mustahil. Tangan belas kasih Tuhan sanggup, tangan kuasa Tuhan untuk menolong kita tepat pada waktunya. Menyelesaikan semua yang mustahil tepat pada waktunya. Semua yang mustahil tepat pada waktunya. Puji Tuhan. Yang pertama. Yang kedua, Roma 9, 22 sampai 24. Roma 9 ayat 22 sampai 24. Jadi, kalau untuk menunjukkan murkanya dan menyatakan kuasanya, Allah menaruh kesabaran yang besar terhadap benda-benda kemurkaannya yang telah disiapkan untuk kebinasaan. Justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaan atas benda-benda belas kasih. Dua macam benda. Benda kemurkaan, benda belas kasih, kemurahan. Yang telah dipersiapkan untuk memuliakan Tuhan. Jadi tanah liat mau dibentuk dua. Benda kemurkaan yang memalukan Tuhan dihancurkan. Tapi juga benda kemurahan, kemuliaan untuk memuliakan Tuhan. Yaitu kita. Yang dipanggilnya bukan hanya dari orang Yahudi, Israel asli, umat pilihan Tuhan, tapi juga bangsa lain kafir sama. Jadi ini tangan belas kasih kuasa Sang Pencipta. Tuhan Sang Pencipta mampu untuk membentuk kita menjadi bejana kemuliaan Tuhan. Membentuk tanah liat menjadi bejana kemuliaan Tuhan. Artinya hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang memuliakan Tuhan selalu. Memuliakan nama Tuhan selalu. Mengagungkan, memuliakan nama Tuhan selalu. Lewat pelayanannya, lewat perbuatannya, lewat perkataannya, lewat nikahnya, semua memuliakan Tuhan. Kalau yang bekerja lewat pekerjaannya, yang sekolah lewat sekolahnya, memuliakan Tuhan. Selalu. Sehingga dia hidup dari kemurahan Tuhan. Dia dipermuliakan oleh Tuhan di dunia ini. Dipermuliakan seperti Daniel. Dia dipermuliakan oleh Tuhan. Dia diangkat oleh Tuhan di dunia ini. Saudara, ini saudara, semua berhasil di dunia ini semuanya. Nah, tetapi jangan sampai menjadi benda kemurkaan. Benda kemurkaan itu adalah hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang memilukan hati Tuhan, memalukan Tuhan. Dia akan dihancurkan, dibinasakan. Bejana kemurkaan, dimurkai, dihancurkan, dibinasakan. Tapi kita dimuliakan. Di dunia ini dimuliakan pada saat kedatangan Yesus kedua kali. Kita diubahkan sempurna, sama mulia dengan dia. Untuk diangkat, dipermuliakan sampai di awan permai. Perjamuan kawin anak domba sampai di Firdaus 1000 tahun. Sampai di Yerusalem baru kekal selama-lamanya. Puji Tuhan.
Inilah persiapan untuk menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan yang permai. Nomor satu, sorak-sorai haleluya. Yang kedua, kita harus menjadi raja-raja. Jangan banyak kuda, jangan menggunakan kekuatan daging, tapi kuda Roh Kudus, kuda putih. Gerakan hujan awal, hujan akhir. Kita masuk di dalam gerakan kemurahan Tuhan. Hidup dalam kemurahan. Bertobat, lahir baru dari air dan roh, dan banyak menyembah Tuhan. Ditambah doa puasa, doa semalam suntuk, saudara, doa 1 jam dan lain-lain. Sampai kita menjadi hamba Tuhan, bejana yang memuliakan Tuhan, dipermuliakan Tuhan sampai selamat. Tunjukkanlah tanah liat kekurangan kelemahan pada Tuhan biar dibentuk pada saat ini. Tangan Tuhan, pengajaran dan perjamuan suci, tangan Sang Pencipta membentuk. Ayo, mana kekurangan kelemahan rohani, banyak dosa-dosa, dia akan bentuk. Banyak kekurangan kelemahan jasmani, tidak bisa apa-apa, tidak berharga, dibentuk. Untuk kita memuliakan Tuhan selalu, dipermuliakan bersama dia selama-lamanya. Puji Tuhan, mari bangkit berdiri bersama-sama. Kita menyanyi 105, ketika ku lemah, dia datang. Serahkan segala kekurangan kelemahan kita kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Jatuh, dia angkat. Ketika ku sakit, dia sembuhkan. Ketika ku perlu, dia ada. Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku puji Kau. Yesus, ku serahkan hidupku. Yesus, ku sembah Kau. Dengan serahkan semua kekurangan, kelemahan, kejatuhan. Yesus, ku serahkan hidupku, angkat 2 tangan ke atas yang butuh. Serahkan hidup seperti Yesus menyerahkan hidup bagi kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Ini saya Tuhan, tidak ada kelebihan, yang ada kekurangan, kelemahan. Ini kami semua, tidak ada kekurangan, tidak ada kelebihan, yang ada kekurangan, kelemahan. Banyak retak-retak, bejana pecah-pecah, banyak memilukan. Tuhan, bentuklah kami. Jangan menjadi bejana kemurkaan, tapi bejana kemuliaan. Oh, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa, oh, haleluya. Terimalah persembahan kami. Bentuklah kami untuk memuliakan Engkau senantiasa. Hamba Tuhan yang memuliakan, mengagungkan Tuhan, sampai dipermuliakan bersama Tuhan selama-lamanya. Terima kasih. Terima kasih. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan mampu menolong kami, menghapus kemustahilan, sampai kami sempurna seperti Tuhan. Terima kasih Tuhan. Turunkan tangan. Sekarang kami akan menerima perjamuan suci. Roti yang sudah disiapkan diberkati menjadi tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan. Anggur yang sudah disiapkan diberkati menjadi darah Yesus yang dicurahkan. Di dalamnya ada uluran
tangan belas kasih, tangan kuasa Sang Pencipta untuk membentuk kami, Tuhan memperbaiki kami semua sampai menjadi bejana kemuliaan, sampai sempurna seperti Yesus, dan juga untuk menolong kami semua. Tidak ada yang mustahil sampai kami sempurna seperti Tuhan. Sucikan, layakkan kami, ampuni dosa kami, bubuhkan berkat atas perjamuan suci. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk, kita dengan kemudian perjamuan suci dipersiapkan. Kurnya saja. Haleluya. Bangkit berdiri, Yesus, ku serahkan hidupku dengan ku letakkan di dada. Engkau sudah menyerahkan hidupmu bagi kami, kami serahkan kepadamu hidup kami. Haleluya. Angkat tubuhnya di tangan kanan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Kau sudah menyerahkan seluruh hidupmu bagi kami, Tuhan. Sehingga kami bisa menyerahkan seluruh hidup kami kepadamu, Tuhan. Bentuklah kami menjadi bejana untuk kemuliaan nama-Mu. Jangan memilukan, jangan memalukan Tuhan. Jangan dipecahkan, dihancurkan, tapi dibentuk menjadi sempurna seperti Tuhan. Haleluya, haleluya. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ingat Yesus saja, jangan ingat yang lain. Kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih. Angkat cawan darahnya di tangan. Perjamuan suci bukan obat. Lebih dari itu, uluran tangan Sang Pencipta, tangan kuasa, belas kasih. Bukan hanya menyembuhkan, tapi bisa melakukan apa saja bagi kita sampai menyempurnakan kita. Kalau ada penyakit bisa diraba tangan kiri, raba. Jika tidak bisa letakkan di dada. Ada masalah, ada dosa, ada apapun, letakkan tangan kiri di dada. Percaya kepada Dia, Dia bisa membentuk kita, menolong kita semua. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuat dari setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Haleluya. Kita ingat Yesus selalu. Kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Kita angkat dua tangan kita ke atas. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Haleluya. Doakan keluarga masing-masing, sidang jemaat semua, tidak ada yang ketinggalan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami tetap hidup dalam tangan kemurahan-Mu sekeluarga, seluruh jemaat Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Tidak ada yang ketinggalan Tuhan, tidak ada yang gugur Tuhan. Haleluya. Kemurahan-Mu mengangkat kami selalu, menolong kami selalu, membentuk kami selalu Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Sampai kami sempurna
seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik bagi kami semua. Turunkan tangan. Terima kasih, tetapkan firman-Mu dalam kami. Berkati sidang jemaat di Mojokerto dengan berkat-berkat jasmani rohani, berkat rumah tangga, selalu merasakan suasana firdaus, suasana surga. Sehingga ada kesaksian yang hidup, ada ucapan syukur dari mereka semuanya. Gembala dan ibu juga Engkau memberkati, Engkau memakai untuk kemuliaan nama. Bukakan firman-Mu bagi kami semuanya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Syukur hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra dan Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati kita semuanya. Puji Tuhan.